Dalam kesunyian malam, kedua kereta itu perlahan meninggalkan kota Suelai satu demi satu. Kota Suelai adalah kota terakhir dalam perjalanan menuju Rawa Mati. Di antara Rawa Mati dan kota Suelai terdapat hutan pohon berukuran sedang, yang melaluinya telah dibuka jalan sempit untuk digunakan oleh tentara bayaran dan pedagang. Di kereta di depan, Cuping melambaikan cambuknya dengan santai. Tawa kecil Zusi dan Wu Yunlian sesekali terdengar dari dalam kereta. Mereka tampak asyik mengobrol sepanjang jalan. Di kereta di belakang mereka, Han Feng dan Kulong duduk di luar, sesekali mengucapkan beberapa patah kata. Sebagian besar waktu, mereka berdua waspada dan mengawasi keadaan sekitar. Xian benar-benar terdiam di keretanya. Selama belasan hari terakhir, selain makan, Xian hampir tidak pernah keluar dari kereta. Setiap kali keluar dari kereta, dia memasang wajah lelah dengan alis berkerut, seolah tengah memikirkan sesuatu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Larut malam, kedua kereta itu berhenti di tepi sungai di tengah hutan. Zuoxi dan Wu Yunlian turun dari kereta dan berjalan ke sungai, menggunakan air sungai untuk membasuh muka mereka. Tak lama kemudian, keduanya kembali sambil membawa air dan mendapati keadaan di dalam gerbong lainnya benar-benar senyap. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Wu Yunlian menatap kereta itu dengan bingung, ekspresinya jelas menunjukkan kebingungan. Aku jarang melihatnya turun dari kereta. Selain saat-saat ketika dia turun dan melahap makanannya, dia telah tinggal di kereta sepanjang hari. Dan setiap kali dia keluar, dia selalu berpikir keras, menunjukkan wajah yang menyedihkan. Anak yang aneh. Dia memang selalu aneh. Zuoxi mengangguk tanda mengakui, dia punya hobi aneh seperti mempelajari peninggalan bersejarah dan bahasa kuno. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di otaknya. Wu Yunlian tertawa menggoda, Xiaoxi, orang ini benar-benar berbeda. Biasanya anak laki-laki seperti itu akan mengejarmu sepanjang hari, dan tidak akan pergi bahkan ketika kau mencoba mengusir mereka. Tapi orang ini tidak pernah melihatmu dalam 10 hari ini. Dia tampaknya tidak mau keluar dari kereta. Benar-benar aneh. Biarkan saja dia orang aneh. Zuoxi benar-benar terkejut dengan pendapat Wu Yunlian, dan menyadari bahwa dia benar. Xian tidak pernah melihatnya saat mereka di jalan. Meskipun bukan gadis yang egois, Zuoxi tahu bahwa dia cantik, dan sikap yang ditunjukkan Xian terhadapnya sangat berbeda dari sikap anak laki-laki lainnya. Xian berada di usia romantis, tetapi mengapa dia begitu acuh tak acuh terhadap wanita? Setiap wanita peduli dengan hal-hal seperti itu, termasuk Zuoxi. Selain sedikit kebingungan, dia juga sedikit marah. Ambilkan aku air. Suara acuh tak acuh Xian terdengar dari kereta. Kulong tertegun saat dia melihat ke arah Han Feng dan menjawab, Feng, apakah kamu masih punya air? Han Feng menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke arah Wu Yunlian dan Zuoxi yang perlahan mendekati mereka. Mereka mendapatkan air akhir-akhir ini. Kulong menjulurkan kepalanya dan menatap Wu Yunlian sambil tersenyum lebar, kakak, tolong beri aku air, tuan mudaku haus. Katakan padanya untuk mengambilnya sendiri. Zuoxi cemberut dan menggerutu, diam di kereta seharian. Dia pasti bau, aneh. Kulong tersenyum malu dan mencondongkan tubuhnya ke kereta. Tuan muda Yan, Nona Zuo meminta Anda keluar untuk mengambil air. Xian menjawab singkat, lalu menyingkap tirai dan berjalan keluar dengan wajah layu. Dia tampak bodoh, matanya bingung, nampaknya kebingungan dengan suatu masalah tertentu. Tanpa banyak berpikir, dia berjalan perlahan ke arah Zuoxi, meraih kantung air dari tangannya, lalu meminumnya. Setelah itu, dia dengan santai mengembalikan tas itu ke Zuoxi, yang agak marah, dan berbalik untuk mengambil keretanya sendiri sambil bergumam, air itu harum, sangat aneh. Xian, Zuoxi tersipu karena marah, tas air itu milikku. Bukan milik keluarga Simu. Xian terkejut mendengar teriakannya, dan akhirnya terbangun dari pikirannya yang mendalam tentang segel kehidupan dan kematian. Dia bertanya, lalu apa? Xiaoxi baru saja minum dari kantung air ini. Hehe, tentu saja akan harum. Wu Yunlian tersenyum dan bercanda, haha, mungkin masih ada sedikit air liur Xiaoxi di dalamnya. Bibi Lian, Zuoxi tersipu dan menghentakkan kakinya ke tanah, apa yang kamu bicarakan? Kulong dan Cuping tercengang, wajah mereka berubah aneh. Bahkan Han Feng diam-diam mendongak untuk melihat ke arah mereka.
Namun tak lama kemudian, mereka bertiga pun melanjutkan urusan mereka sendiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah tidak ada seorang pun yang mendengar kata-kata Wu Yunlian atau melihat wajah Zuoxi yang memerah. Xian langsung menyadarinya, tetapi dia masih berpura-pura tidak tahu apa-apa dan tersenyum, tidak apa-apa. Aku orangnya santai. Aku sama sekali tidak membenci air liurmu. Seketika itu juga ia berbalik dengan gembira dan segera masuk kembali ke dalam kereta, tidak muncul lagi. Haha, hahaha. Wu Yunlian tertawa terbahak-bahak hingga tak bisa berdiri tegak karena payudaranya bergetar. Tiba-tiba dia merasa bahwa Xian sama sekali tidak membosankan. Kata-katanya yang santai sungguh menggelikan. Zuoxi tercengang sejenak, lalu matanya melebar dan dia mengutuk, Xian. Dasar bajingan. Paman Han, ayo berangkat. Suara tenang Xian terdengar dari kereta. Baiklah. Mulut Han Feng membentuk senyum aneh dan dia mendesak Kulong, ayo pergi. Kereta mereka mulai bergerak perlahan, dan untuk pertama kalinya melewati kereta lainnya. Berdiri di sana dengan wajah memerah, Zuoxi pertama-tama melirik Wu Yunlian, lalu ke Chu Ping yang terdiam, dan berkata dengan marah, apa yang kalian tertawakan? Apa yang lucu? Sama sekali tidak lucu. Kalian semua sangat payah. Kemudian dia dengan cepat menyelinap ke dalam kereta dan berteriak, Paman Ping, cepatlah. Tendang kereta mereka, beri bajingan itu pelajaran. Chu Ping tertegun, dan menatap Wu Yunlian dengan sedih. Wu Yunlian menggelengkan kepalanya dan melompat ke kereta. Dia menghibur Zuoxi, ayolah, Xiaoxi. Jangan marah, dia tidak bermaksud begitu. Terlalu kasar, dia bilang. Zuoxi menggerutu dengan marah, tetapi terlalu malu untuk melanjutkan. Tanda hubung. Xian tidak pernah menganggapnya serius sama sekali. Di dalam kereta, Xian sedang bersandar dan mengerutkan kening, sementara teks-teks aneh terlintas di benaknya. Metode kuno, segel kehidupan dan kematian, dengan cepat terlintas di benaknya. Baru-baru ini, dia dengan sepenuh hati mencurahkan seluruh energinya untuk mempelajari metode tersebut. Bahkan saat makan, otaknya tidak pernah berhenti berpikir. Ia berusaha keras untuk memahami proses latihan segel hingga ia hampir gila. Dia adalah tipe orang seperti itu. Begitu dia bertekad melakukan sesuatu, dia akan fokus padanya dan menggunakan segala cara untuk mewujudkannya, tanpa pernah berubah pikiran. Setelah bertahun-tahun menekuni olahraga ekstrim, ia sampai pada kesimpulan bahwa hanya dengan obsesi, seseorang dapat melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Segel kehidupan dan kematian. Segel kehidupan dan kematian. Saat itu, hanya ada satu pikiran di benaknya, memahami proses segel kehidupan dan kematian sesegera mungkin. Akan lebih baik jika dia bisa menguasai segel itu sebelum dia masuk ke rawa mati. Hanya dengan menguasai segel tersebut dia dapat melindungi dirinya di rawa mati, dan memperoleh lebih banyak kesempatan untuk memperoleh hal-hal yang bermanfaat. Sambil menutup matanya, Xian mencoba untuk rileks, dan mulai memilah pemahamannya baru-baru ini tentang metode tersebut. Setelah beberapa lama, dia mengarahkan ki mendalamnya perlahan dari perutnya ke lengan kanannya. Ki mendalam tidak bergerak cepat, tetapi terkonsentrasi dan disempurnakan di lengan kanannya. Saat ki mendalam terkumpul di lengan kanannya, lengan tersebut menjadi transparan, bahkan tulang dan urat di tangannya dapat terlihat dengan jelas. Xian tidak menyadari perubahan aneh di lengannya. Dengan mata terpejam, dia mencoba mengeksekusi berbagai ide yang baru saja muncul di benaknya, dan berkali-kali menyempurnakan ki mendalam di lengannya. Saat lengannya mulai mengembang, Xian mengambil keputusan dan mengarahkan ki mendalamnya ke telapak tangannya. C. Gumpalan kristal ki mendalam terbang keluar dari jari-jarinya bagaikan kilat. Kelima aliran ki mendalam itu tampak hidup, berkelimpahan di jari-jarinya tetapi tidak pernah terbang jauh. Masih belum benar. Xian membuka matanya, dan menatap ki mendalam di ujung jarinya. Wajahnya menunjukkan kekecewaan saat dia mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, pasti ada yang salah. Itu bukan tanda keberhasilan. Apa yang harus kulakukan? Gumamannya menjadi lebih lembut, saat dia menarik ki mendalam dari jari-jarinya sedikit demi sedikit. Xian kembali tenggelam dalam pikirannya, terobsesi mencoba mencari kebenaran tentang segel itu. Pada hari-hari berikutnya, Xian tetap berada di dalam kereta dan tidak seorang pun tahu apa yang dilakukannya.
Secara keseluruhan, kedua kereta itu menempuh perjalanan di hutan selama 9 hari. Selama 9 hari ini, baik Zuoxi maupun Wu Yunlian akan keluar berkali-kali untuk merawat diri di tepi sungai dan mengambil air untuk semua orang. Setiap kali Xian keluar, dia akan membenamkan dirinya dalam makanannya, dan ketika sudah selesai, dia akan bergegas kembali ke kereta, tanpa menyapa yang lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari sudah malam lagi. Kedua kereta itu diparkir di bawah rimbunan pepohonan. Kuda-kuda dilepaskan dari kendali mereka untuk merumput di dekatnya. Setelah mandi, Zuoxi dan Wu Yunlian berbaring santai di kereta mereka, saling menggoda dengan berbisik. Cuping, Han Feng, dan Kulong menjaga kereta dan kuda, bertukar pengalaman kultivasi mereka pada saat yang sama. Di dalam kereta keluarga Xi, wajah Xian penuh dengan keseriusan, ekspresinya tidak pernah sebermartabat ini. Setelah 9 hari belajar tanpa henti, dia akhirnya bisa mendapatkan beberapa wawasan. Lengan kanannya berkilauan di bawah cahaya, dan orang bisa melihat beberapa bintik putih aneh mengalir melalui pembuluh darah lengannya. Untaian ki mendalam yang murni dan terkonsentrasi berulang kali disempurnakan di meridiannya. Dia terus menggunakan metode khusus untuk meredamnya. Setelah ketujuh kalinya, lengan kanan Xian, yang terus membesar, segera tumbuh jauh lebih tebal. Otot-ototnya tampak ganas dengan urat-urat yang menyembul keluar, tampak sangat menakutkan. Xian berteriak pelan, tatapannya muram. Ia terus menatap lengan kanannya, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Lengan kanannya tiba-tiba mengeluarkan suara pop yang aneh. Setelah ki mendalam disempurnakan 7 kali, ia sebenarnya terbagi menjadi 7 aliran yang berbeda. 7 aliran kekuatan tersebar ke meridiannya, dengan perbedaan yang jelas di antara mereka. Ketika dia memusatkan perhatiannya pada ki mendalamnya, 7 aliran ki mendalam tiba-tiba menyatu di pergelangan tangannya. Dalam sekejap, 7 aliran itu berubah menjadi satu, dan aura yang hidup tiba-tiba menyembur keluar dari telapak tangan kanannya. Mata Xian tiba-tiba menjadi seterang galaksi, ia segera mencoba merangsang cahaya yang terbentuk oleh 7 aliran ki mendalam. Ledakan! 7 aliran ki mendalam menyerbu dengan ganas ke telapak tangannya. Bagian tengah telapak tangan Xian tiba-tiba meledak menjadi sinar terang. Gumpalan ki mendalam yang aneh tiba-tiba meledak di telapak tangannya. Titik-titik cahaya ki mendalam yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi telapak tangannya. Titik-titik cahaya itu mengalir ke dalam garis-garis di telapak tangannya, membuat tangannya bersinar dengan cahaya aneh. Tiba-tiba, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari garis-garis di telapak tangannya. Bintik-bintik cahaya itu berkilauan dan tak dapat dipercaya, membentuk cetakan tangan yang aneh. Jejak tangan berkilau lepas landas dan terbang keluar. Telapak tangan Xian terus-menerus meledak 6 kali lagi, dan 6 cetakan tangan yang identik terbentuk. 7 jejak tangan itu bagaikan kuda yang lepas, dan secara acak menghantam kereta yang ditumpangi Xian. Ledakan, dentuman, 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 dentuman. Kereta itu hancur berkeping-keping. Papan-papan kayu yang kokoh berubah menjadi seperti serbuk gergaji dan berterbangan ke udara. Xian hanya duduk di tanah dengan ekspresi serius. Dia menatap kereta yang hancur dan serbuk gergaji yang berterbangan di sekitarnya dengan heran. Dia jelas bisa merasakan bahwa sepertiga ki mendalamnya telah terkuras hanya karena gerakan ini. 7 segel kehidupan meledak, dan semua ki mendalam yang terkumpul di lengan kanannya langsung terhisap kering. Ketika ketujuh segel kehidupan itu terlontar, lengan kanannya kembali normal, hanya meninggalkan sedikit rasa geli. Zuoxi dan Wu Yunlian melompat keluar dari kereta keluarga Zuo dengan kaget. Mereka menatap pemandangan ini dengan kaget. Di atas rumput, Cuping, Han Feng, dan Kulong juga tercengang, wajah mereka penuh kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Xian duduk di tanah dengan linglung, dia melihat sejenak, lalu terbatuk dan berkata dengan nada tak berperasaan, "Paman Han, kurasa kita harus menunggang kuda sekarang." Ekspresi Han Feng sangat aneh, dia mengangguk sedikit, dan menatapnya dengan bingung. "Tuan Muda Yan, apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Wajah kecil Wu Yunlian yang genit dipenuhi dengan kebingungan, dia melangkah maju bersama Zuoxi, dan menatap Xian dengan aneh, "Mengapa kamu tiba-tiba menghancurkan kereta itu? Bisakah kamu memberi kami penjelasan?"
Aku terbawa suasana saat berlatih. Xian mengangkat bahu, dan berkata dengan santai, ini normal. Jangan khawatir, keretanya sudah tidak ada, tetapi kudanya masih ada di sini, itu tidak akan memperlambat kalian. Selama ini kamu berada di dalam kereta dan menolak untuk keluar, hanya untuk latihan. Wajah cantik Zuoxi penuh dengan keterkejutan. Bodoh. Zuoxi menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada meremehkan, latihan adalah hal yang paling membosankan, kakekmu tidak memaksamu atau apapun, mengapa kamu harus berusaha keras? Hobi, aku tidak percaya padamu. Tuan Muda Yan, keterampilan apa yang sedang Anda latih? Wu Yunlian ragu sejenak, lalu ekspresinya perlahan kembali normal, kekuatan yang dilepaskan saat itu, sangat dahsyat dan ganas. Kekuatan ledakan instan itu, seharusnya bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejuang alam manusia biasa. Wu Yunlian berkata dengan serius. Tidak apa-apa, Xian tersenyum, dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dia meregangkan tubuh dan berkata kepada Han Feng, Paman Han, perutku lapar, ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Oke, melihat Xian tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, Wu Yunlian tidak menanyakan lebih lanjut. Dia tersenyum dan membawa Zuoxi pergi bersamanya. Setelah melahap sejumlah makanan, Xian berkata kepada Han Feng, Paman Han, aku akan pergi mandi. Aku akan kembali sebentar lagi, kamu tidak perlu ikut. Tuan Muda, Han Feng ragu-ragu. Tidak apa-apa, Xian melambaikan tangannya dan meyakinkannya, aku tidak akan berjalan terlalu jauh, kalau ada apa-apa aku akan berteriak. Jangan khawatir. Hati-hati, Tuan Muda. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xian segera tiba di tepi sungai. Ia melompat ke sungai dan mandi dengan gembira serta berganti pakaian baru. Setelah tiba di darat, alih-alih bergegas kembali ke titik kumpul tempat Han Feng dan yang lainnya berada, dia malah menjauh dari mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di bawah pohon tua, ekspresi Xian serius, dia tiba-tiba membangkitkan energi negatif dalam tubuhnya. Di meridian di sekujur tubuhnya, tersembunyi berbagai energi negatif berupa nafsu berdarah, ketakutan, pembantaian, dan keputusasaan. Semuanya muncul, dan di bawah kehendaknya, semua kekuatan negatif mengalir ke lengan kirinya. Lengan kirinya yang keriput tertutup kabut putih. Kabut itu bergerak tak terduga, seperti bayangan samar hantu. Pikirannya berubah. Mengikuti metode sirkulasi lengan kanan, Xian mulai memanggil energi negatif di lengan kirinya. Di bawah kendalinya, lengan kiri yang sudah keriput menjadi semakin keriput dan menyusut. Kalau dipikir-pikir, seperti hanya ada lapisan kulit yang menekan tulang-tulangnya, aneh sekali kelihatannya. Namun, saat lengan kirinya menyusut, masa kekuatan jahat yang ekstrim mulai tumbuh perlahan-lahan. Kabut putih tebal di lengan kirinya segera berubah menjadi hitam pekat. Lengannya juga hitam pekat, seolah-olah sangat beracun. Segumpal kekuatan jahat, destruktif, dan gila dengan cepat terkumpul di lengan kirinya. Setelah 7 siklus penuh, kekuatan di lengan kirinya mengalir ke telapak tangan kirinya menggunakan teknik yang sama seperti di lengan kanannya, dan bersama-sama mereka meledak dari telapak tangan kirinya. Ledakan, dentuman, 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 dentuman. Setelah ledakan itu, 7 cetakan tangan hitam pekat terbang keluar dari telapak tangannya. Kekuatan penghancur, disertai esensi kematian yang kental, semuanya menghantam pohon tua di depannya. Pohon tua itu setebal pinggang 2 orang dan tingginya sekitar belasan meter. Tiba-tiba pohon itu roboh ke tanah. Kekuatan hidup pohon tua yang rimbun itu langsung terputus. Di bawah pengawasan ketat Xian, pohon tua itu dikelilingi oleh energi hitam yang berputar-putar. Daun-daunnya layu dengan kecepatan yang terlihat. Pohon tua yang segar itu tampak seperti telah mencapai akhir masa hidupnya dan berubah menjadi kulit pohon yang layu dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Daun-daun yang gugur darinya segera kehilangan semua jejak kehidupan. Daun-daun berguguran ke tanah dan daun-daun di sekitarnya tampak terkena dampaknya, dan langsung mati. Pemandangan itu sungguh aneh. Segel kematian. Mata Xian berbinar dengan cahaya aneh, dan pikirannya sedikit terkejut. Dia tahu bahwa segel kematian itu sangat luar biasa, tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa segel itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Kekuatan penghancur semacam ini tidak hanya sangat kuat, tapi yang lebih penting,
segel kematian ini juga disertai dengan kekuatan kematian. Itu sebenarnya dapat memutus kekuatan kehidupan pada tanaman. Segel kematian sudah menakutkan seperti ini. Jika segel kehidupan dan segel kematian bergabung bersama, membentuk segel kehidupan dan kematian, yang sebenarnya, apa yang akan terjadi? Xian menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk melanjutkan eksperimen. Dia mendengar suara langkah kaki. Xian segera tahu bahwa Han Feng dan yang lainnya pasti telah bergegas ke sini. Ekspresinya berubah sejenak, lalu dia bergegas pergi, dan dengan cepat mengambil rute yang sama kembali. Seperti yang diharapkan, Han Feng dan Kulong bergegas tiba, mereka berseru dari jauh, "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Wu Yunlian dan Zuo Xi juga menjulurkan kepala dari belakang Han Feng, mereka menatapnya dengan heran, seolah-olah mereka datang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka semua jelas mendengar suara gemuruh dahsyat di sana. Dan dalam suara itu, tampaknya ada kekuatan jahat yang besar. Hal ini membuat Han Feng dan yang lainnya diam-diam ketakutan, pikiran mereka dipenuhi kebingungan. Tidak apa-apa, ayo kembali. Xian berjalan ke arah mereka dengan tenang, tampak tidak peduli, aku terbawa suasana lagi saat berlatih, kurasa itu menimbulkan beberapa fenomena buruk. Tapi tidak apa-apa, itu tidak akan terjadi lain kali. Xian, ilmu bela diri apa yang sedang kamu latih? Kenapa menurutku ilmu bela diri yang kamu latih bukanlah ilmu bela diri biasa? Zuo Xi tidak dapat menahan diri lagi, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Siapa peduli apakah itu biasa atau tidak? Keterampilan bela diri apapun yang dapat membunuh adalah keterampilan yang bagus. Xian berkata dengan acuh tak acuh. Dasar bocah kecil, selalu bertingkah misterius. Tuhan tahu apa yang sebenarnya kau lakukan. Zuo Xi mengerutkan bibirnya, merasa sedikit tidak puas. Dia mendengus dan akhirnya berkata, ayo, cepatlah. Sudah hampir sebulan. Jika kita terlambat, gadis Xia itu tidak akan menunggu kita. Xia Xinyan. Xian bergumam, dan tiba-tiba teringat rasa nikmat dari bibir wanita itu. Jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Raut wajah yang muram muncul, dan setelah beberapa lama akhirnya dia mengangguk dan berkata, ya, kita harus bergerak lebih cepat. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlambat kalian lagi. Xian, tidak mungkin kau berpikir untuk mendekati wanita itu. Tatapan mata Wu Yunlian tajam. Dari ekspresi mikronya, dia melihat beberapa petunjuk, lalu berkata dengan lantang, aku sarankan kau mundur saja. Wanita itu merepotkan. Dari apa yang kulihat, tidak ada pria di serikat pedagang yang memenuhi syarat untuk mendekatinya, bahkan Bei Ming Sang. Yah, aku sudah mencicipinya. Xian menjawab dalam hatinya. Xian mendengus, lalu berkata dengan nada meremehkan, tidak peduli seberapa mulia atau cantiknya seorang wanita, pada akhirnya dia akan tetap berbaring di ranjang pria. Xia Xinyan tidak terkecuali. Kau sangat vulgar. Wajah Zuo Xi memerah, dan dia melotot ke arahnya, bagaimana aku tidak menyadarinya sebelumnya. Jadi ini sifat aslimu. Kau juga pria mesum. Omong kosong. Wu Yunlian juga kesal, aku tidak pernah tidur di ranjang siapapun. Dasar bocah nakal, sungguh tidak ada hal baik yang bisa keluar dari mulut kotormu itu. Hah, kasihan sekali kamu. Xian terkejut. Anak nakal, kenapa kau membuatku kesal sekarang? Wu Yunlian menggertakkan giginya, dan berkata dengan getir. Dia sekarang merindukan hari-hari tenang ketika Xian selalu bersembunyi di kereta dan tidak pernah keluar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 li jauhnya dari Xian dan kelompoknya. 1 li sedikit lebih dari sepertiga mil. Kedua lelaki besar dan jangkung itu tampak berniat membunuh, lalu berkata dengan marah, Nyonya, ada bajingan yang berbicara buruk tentang Anda. Suara Xian cukup keras. Meskipun mereka terpisah 3 li, 3 orang dari paviliun berkabut itu masih mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Betapapun mulia atau cantiknya seorang wanita, pada akhirnya dia akan tetap tidur di ranjang seorang pria. Xia Xinyan tidak terkecuali. Xia Xinyan mengerutkan kening, sambil diam-diam mengulang kata-kata Xian dalam benaknya. Matanya yang cerah memancarkan pandangan dingin, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, orang-orang itu berasal dari keluarga Zuo dan Xi. Kita tidak perlu peduli dengan mereka sekarang, sebentar lagi kita akan bertemu dengan mereka.
Kemudian, pada saat itu, aku akan melihat betapa sombongnya bajingan itu. Dia berani bergosip tentangku di belakangku. Perjalanan dilanjutkan. Xian kehilangan keretanya, jadi dia harus menggunakan kuda untuk bermeditasi. Namun, dia masih menemukan cara untuk terus berlatih segel kehidupan dan kematian. Setiap malam, setiap kali ada waktu luang, ia akan mencari alasan untuk pergi dan mengamalkan ilmu yang didapatnya sepanjang pagi. Namun, setiap kali dia mencoba menggabungkan segel kehidupan dengan segel kematian, hasilnya selalu gagal. Penggabungan segel kehidupan dan kematian sangatlah sulit. Setiap kali dia membentuk segel kehidupan dan segel kematian, dia tidak dapat memproyeksikannya secara bersamaan. Entah segel kehidupan yang dieksekusi terlebih dahulu, atau segel kematian yang tiba-tiba menyerang. Jika seseorang ingin menggabungkan keduanya untuk membentuk segel kehidupan dan kematian sejati, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengeksekusi kedua jenis segel tersebut secara bersamaan. Hanya jika ini tercapai, segel kehidupan dan kematian dapat dibentuk. Ini memerlukan kontrol yang sangat ketat. Harus disebutkan bahwa kondensasi Qi mendalam dan energi negatifnya harus bersinergi, keberadaan cacat apapun tidak mungkin terjadi. Xian menyadari hal ini. Namun, setiap kali ia mencoba untuk mewujudkan pikirannya, ia merasa prosesnya sangat sulit, dan semua usahanya berakhir dengan kegagalan total. Menyadari bahwa mereka semakin dekat ke rawa mati dari hari ke hari, Xian menghentikan latihannya. Bagaimanapun, konsumsi Qi mendalam dan energi negatif secara bersamaan sangat besar. Setiap kali dia berlatih, tubuhnya akan melemah untuk sementara waktu. Terutama saat membentuk Dit Seal. Diperlukan penggunaan rampage terlebih dahulu, namun akan selalu ada serangan balik. Agar tetap dalam kondisi prima saat berada di rawa mati, Xian dengan berat hati menghentikan usahanya. Bertekad untuk tidak lagi stres, Xian menjadi lebih santai. Karena ia tidak lagi menghabiskan waktunya untuk bermeditasi untuk perjalanan yang akan datang, ia memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dengan kedua gadis itu, Wu Yunlian dan Zuo Xi. Selama perjalanan bersama selama beberapa waktu, Xian mulai memahami Wu Yunlian dan Zuo Xi. Mereka tidak terlalu akur, tetapi mereka juga tidak memiliki konflik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada hari ini, Xian sedang menunggang kudanya di samping kereta keluarga Zuo. Ekspresinya tenang, dan dia masih tenggelam dalam pikirannya tentang segel kehidupan dan kematian. Tuan muda, kami sudah sampai. Pada saat ini, Han Feng menunjuk ke depan dan berkata pelan, orang-orang dari paviliun berkabut sudah menunggu. Xian menatap dan menatap ke kejauhan, melihat 3 titik hitam. Wu Yunlian juga menjulurkan kepalanya, melihat ke kejauhan. Dia kemudian berbisik, semua orang berhati-hatilah. Misti Paviliun adalah orang luar bagi kita. Wanita itu dapat mencapai alam langit, jadi mari kita berhati-hati. Mendengar itu, semuanya mengangguk. Xian, bagaimanapun, mengerutkan kening sedikit. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Xia Xinyan setelah melihatnya. Pada hari itu, sebelum Xia Xinyan pingsan, dia jelas melihatnya. Xia Xinyan sekarang pasti tahu mengapa dia ada di Misty Rain House. Selama pertemuan ini, siapa yang tahu apakah Xia Xinyan akan menginterogasinya atau tidak? Namun Xian tidak terlalu khawatir. Di rumah hujan berkabut, satu-satunya saat dia benar-benar melanggar Xia Xinyan adalah saat dia tidak sadarkan diri. Xia Xinyan seharusnya tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xia Xinyan tidak pernah berpisah jauh dari Xian dan yang lainnya. Meskipun dia dengan acuh tak acuh membuang setengah bagian peta, dalam hati dia masih waspada terhadap mereka. Dia terus-menerus waspada terhadap keluarga Xi dan Zuo untuk mencegah mereka mengambil tindakan rahasia tanpa sepengetahuannya. Hari itu, ketika Xian mengomentarinya, dia mendengarnya dengan jelas. Dia secara alami merasa gelisah dari dalam. Namun, saat dia melihat Xian, dia mengenalinya sebagai orang yang telah membawanya ke rumah bordil. Hal ini membuatnya semakin marah. Apa yang terjadi hari itu tertanam sangat dalam-dalam ingatannya. Berkali-kali dalam beberapa malam terakhir, setiap kali Xia Xinyan terbangun, dia masih merasakan dirinya terbaring di Misty Rain House. Dan setiap kali ia memikirkannya,
ia akan membayangkan dirinya tergeletak tak sadarkan diri di tanah sementara lelaki itu tengah bersenang-senang dengan dua pelacur di hadapannya. Dia merasa marah luar biasa. Akhirnya, Si Yan berada tepat di depannya. Xia Xinyan hanya melirik Si Yan sekali, lalu menunjuknya dan berkata dengan dingin, ikutlah denganku, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Wu Yunlian, Zhuo Xi, dan Han Feng semuanya terkejut. Mereka memandang Xia Xinyan dengan aneh, tidak mengerti mengapa dia ingin berbicara dengan Si Yan sendirian, alih-alih menanyakan keberadaan Qi Xiao. Si Yan sudah menduganya akan melakukan itu, jadi dia mengangguk dan berkata dengan tenang, oke. Sikap Si Yan membuat Wu Yunlian dan yang lainnya semakin bingung. Han Feng tertegun sejenak, sedikit khawatir, Tuan Muda. Tidak apa-apa. Si Yan melambaikan tangannya, dan pergi bersama Xia Xinyan. Tak lama kemudian, keduanya tiba di bawah sebuah pohon tua. Hari itu kamu, kan? Mata cerah Xia Xinyan menatapnya lurus, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Hari itu di rumah bordil, saat aku tak sadarkan diri, kau melakukan itu dengan dua pelacur itu. Xia Xinyan diam-diam menggertakkan giginya. Kau bajingan paling bejat. Si Yan tak kuasa menahan tawa. Ia mengangguk dan berkata dengan tenang, aku seorang pria, ini sifatku, tak ada yang perlu dipermalukan. Tapi, kurasa aku tak melakukan apapun padamu. Malah, aku menyelamatkan hidupmu. Malam itu, jika kau tak berada di rumah bordil, keluarga Beiming mungkin telah menemukanmu. Karena itu, kau seharusnya berterima kasih padaku. Xia Xinyan sedikit tercengang. Sepertinya dia tidak menyangka Si Yan akan mengakui kebejatannya di hadapannya. Xia Xinyan kebingungan dan ekspresinya terus berubah. Seolah-olah dia ingin sekali memarahi Si Yan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Memarahinya karena dia mesum. Yah, dia kan sudah mengakuinya. Dia sudah tidak tahu malu, apa gunanya memarahinya lagi. Xia Xinyan merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dengan frustrasi dan berkata, kau memang menyelamatkanku, tapi aku tidak berterima kasih padamu. Apa yang terjadi malam itu, aku tidak ingin ada yang tahu, kau mengerti. Mata indah Xia Xinyan dingin, niat ancamannya jelas. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Ekspresi Si Yan acuh tak acuh. Malam itu, apakah kau melakukan hal lain padaku? Mata Xia Xinyan tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan. Ada lagi. Si Yan tertegun, wajahnya penuh kebingungan, seperti apa? Mendengar ini, Xia Xinyan menjadi marah dari dalam, dan dia terus-menerus mengulang kata, tenang, di dalam benaknya. Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berkata dengan nada dingin, maksudku, apakah kamu punya niat buruk padaku? Tentu saja, Si Yan berbisik dalam hatinya, namun di permukaan dia tampak serius dan menggelengkan kepalanya, tidak, aku bukan orang yang gegabah. Kamu bukan orang yang gegabah. Xia Xinyan menatap Si Yan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia sangat mudah marah saat berada di dekat orang ini. Sambil menggertakkan giginya, dia mencibir dan berkata lagi, bajingan mesum yang berpikir untuk mencari kesenangan di rumah bordil sementara keluarganya sedang dalam pertempuran mati-matian dengan musuh-musuh mereka. Dan kamu bilang kamu bukan orang yang gegabah. Bukankah ini benar-benar hal yang paling lucu? Itu hanya kebutuhan fisiologis yang normal, kata Si Yan acuh tak acuh. Xia Xinyan menatapnya dengan tatapan kosong, matanya berulang kali menunjukkan perasaan jijik dan marah. Xia Xinyan melambaikan tangannya pelan seolah-olah dia tidak ingin berkata apa-apa lagi. Akhirnya dia berkata, aku harap kamu melupakan semua yang terjadi malam itu. Kamu pernah menyelamatkan hidupku, dan aku akan mengingatnya. Selama penjelajahan gerbang surga ini, aku akan memastikan untuk melakukan apapun yang aku bisa untuk menjagamu tetap aman. Setelah itu, kita impas. Xia Xinyan tidak tahan untuk tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan langsung kembali menyusuri jalan yang dia lalui. Dia masih dipenuhi amarah, tetapi tidak ada tempat baginya untuk melampiaskannya. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Si Yan berteriak keras ke arah sosok Xia Xinyan yang menjauh. Senyum masih tersungging di bibirnya, seolah-olah dia tidak tahu betapa kesalnya Xia Xinyan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tengah kumpulan awan gelap di langit.
Binatang iblis level 5 sepanjang 10 meter, elang angin, melayang di awan. Beiming Sang, Beiming Ce, Yin Kui, Jiu San, Mu Yu Dai dan Dialan duduk bersama di atas elang angin. Beiming Sang duduk di kepala elang angin, dia menjulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah ke arah Si Yan dan yang lainnya, yang tampak sekecil semut. Kemudian dengan suara berat dia berkata, mereka seharusnya pergi ke rawa mati. Kakek, kapan kita harus muncul? Tunggu sampai mereka tiba di tempat tujuan. Beiming Sang mengerutkan alisnya, dan berkata, Qi Xiao akan segera muncul. Qi Xiao adalah pejuang alam langit sejati dan dia mungkin akan menemukan kita. Ayo pergi, kita harus berangkat lebih awal. Mu Yu Dai mengepalkan tangannya, matanya yang cerah dipenuhi harapan. Elang angin tiba-tiba terbang menjauh, dan dengan cepat berubah menjadi titik hitam saat terbang cepat menuju rawa mati, tanpa meninggalkan jejak apapun. Qi Xiao tiba 2 hari kemudian, dengan demikian tim yang menjelajahi gerbang surga telah lengkap. Rawa mati terdiri dari ribuan rawa dengan berbagai ukuran. Tempat-tempat ini telah ada selama berabad-abad. Siapapun yang menginjaknya kemungkinan besar tidak akan dapat melarikan diri dan akhirnya tenggelam. Sulit untuk melakukan perjalanan di rawa-rawa, jadi kereta dan kuda ditinggalkan di pintu masuk, dan tim mulai berjalan ke rawa mati. Begitu mereka melangkah masuk, Si Yan waspada untuk menghindari bahaya apapun. Ada rawa-rawa hijau tak berujung di rawa mati. Banyak di antaranya yang memancarkan udara berwarna hijau. Di beberapa tempat, udaranya sangat beracun sehingga orang-orang akan membusuk sampai mati segera setelah menghirupnya. Selain rawa-rawa dan udara beracun, ada juga hentakan setan. Binatang-binatang iblis itu telah beradaptasi dengan lingkungan. Mereka biasanya bersembunyi di rawa-rawa dan melompat keluar untuk menyerang setiap kali ada orang yang lewat. Qi Xiao dan Xia Xinyan memimpin dan menghindari semua rawa berukuran kecil. Qi Xiao adalah seorang prajurit alam langit, jadi dia bisa menghindari rawa dengan terbang di udara. Meskipun dia tidak merasa takut, yang lainnya merasa takut. Bahkan Xia Xinyan hanya bisa mencapai alam langit ketika dia mengoperasikan roh bela diri inkarnasinya. Hanya dengan begitu dia bisa terbang. Namun, setiap kali Xia Xinyan menggunakan roh bela diri inkarnasinya, vitalitasnya akan rusak. Oleh karena itu, Xia Xinyan jarang menggunakannya kecuali dalam keadaan darurat. Dia cukup berhati-hati sepanjang jalan, mengikuti petunjuk Qi Xiao. Tingkat kekuatan Xi Yan adalah yang terendah di antara semuanya, demikian pula pengetahuannya tentang dunia ini. Jadi, setelah mereka memasuki rawa mati, dia tetap diam, mengamati dengan cermat bahaya di rawa tersebut serta reaksi Qi Xiao dan orang lain. Ada rawa sepanjang 3 mil di depan kita yang tidak bisa kita hindari. Qi Xiao berhenti sejenak, berdiri di area basah dan mengerutkan kening. Rawa ini seharusnya menjadi yang paling aman di sekitar area ini. Hati-hati, kita harus mengambil risiko kali ini. Dengan wajah kaku, Xi Yan mengamati rawa di depannya dengan alis berkerut. Rawa itu panjangnya 3 mil dan dipenuhi lumpur hijau. Di tengahnya terdapat hamparan tanah kering, cukup untuk 2 atau 3 orang berdiri di atasnya. Beberapa daratan kering itu berjarak puluhan meter, sementara beberapa lainnya hanya berjarak 2 atau 3 meter. Rawa ini hanya aman untuk dilalui dengan berjalan di area kering. Namun, pernyataan Qi Xiao berikutnya menghancurkan rencananya. Jangan berharap daerah kering itu bisa menampung orang. Daerah itu akan tenggelam lebih cepat begitu Anda menginjaknya. Banyak daerah kering itu hanya mengapung di rawa dan tidak bisa menahan beban apapun. Begitu Anda menginjaknya, daerah itu akan tenggelam dengan cepat. Xi Yan menjadi serius karena terkejut, tidak mengatakan apapun. Jangan khawatir, aku akan menguji setiap area kering agar kalian bisa berjalan di area yang keras. Qi Xiao melihat kekhawatiran mereka dan tersenyum, kalian hanya perlu mengikutiku. Semuanya akan baik-baik saja. Namun, beberapa area kering cukup kecil, mungkin bisa menahan berat badanku, tetapi tidak untuk 3 atau 4 orang. Jadi, kita tetap harus berhati-hati. Semua orang mengangguk dengan wajah kaku. Bahkan Zuoxi, yang sebelumnya cukup santai, menjadi sedikit gugup dan mengamati tanah kering di depannya dengan hati-hati. Nona Xia, mungkin ada banyak bahaya. Bisakah Anda membantu saya dengan energi alam langit Anda? Qi Xiao ragu-ragu, dan menatap Xia Xinyan.
Mata kristal Xia Xinyan menunjukkan keraguan di balik cadarnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tuan Qi Xiao, jika Anda bisa mengatasinya sendiri, silakan saja. Saya akan cukup lemah untuk sementara waktu setelah menggunakan energi alam langit saya. Saya ingin menyimpan energi saya untuk ular langit berkepala 9, tetapi tidak untuk rawa-rawa ini. Mendengar itu, Zuo Xi dan Wu Yunlian diam-diam mengerutkan kening. Mereka berasumsi bahwa dia tidak ingin membantu dan menganggap mereka sebagai teman. Karena itu, mereka sedikit kecewa, meskipun mereka tidak menunjukkannya. Qi Xiao tidak keberatan, dia mengangguk, baiklah, biar aku saja. Tapi kamu harus lebih berhati-hati karena Nona Xia tidak bisa membantu. Jangan melangkah sembarangan tanpa konfirmasi dariku. Akan sulit bahkan bagiku untuk menyelamatkanmu begitu kamu tenggelam dalam lumpur. Kelompok itu mengangguk bersama dengan serius. Ikut aku. Qi Xiao menarik napas ringan dan terbang serta mendarat di sebidang tanah kering. Dia meletakkan satu kakinya di atasnya dan benda itu langsung tenggelam ke dalam lumpur. Ekspresi Xian sedikit berubah, matanya tampak serius. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perjalanan ini mungkin tidak semulus yang dia bayangkan, jadi dia harus lebih fokus. Qi Xiao tenang. Melihat bumi tenggelam, dia berkata, lihat, benda ini bahkan tidak bisa menampung satu orang. Jika kamu melompat ke atasnya, kamu akan tenggelam bersamanya. Sambil berbicara, ia terbang lagi dan mendarat di sebidang tanah kering lainnya. Sebidang tanah itu cukup padat, tidak tenggelam sama sekali. Tidak apa-apa, tapi tetaplah berhati-hati. Mungkin akan berbahaya jika lebih banyak orang yang mendarat di sana. Qi Xiao menghentakkan kakinya sambil mengingatkan yang lain. Tanah di bawahnya berguncang dan perlahan tenggelam lagi. Ini bisa menahan 3 orang. Tidak lebih dari 3 orang bisa berdiri di atasnya saat Anda melewatinya. Qi Xiao menjelaskan dan terbang keluar lagi. Dengan menggunakan metode yang sama, ia menguji lebih banyak lahan kering. Menunggu sampai Qi Xiao terbang 100 meter jauhnya, Xia Xinyan berkata dengan tenang, ayo pergi. Lalu, dia menggerakkan tubuhnya yang terbentuk sempurna dan menjatuhkan diri dengan ringan di tanah kering itu. Sedetik kemudian, dia bergerak lagi ke area aman berikutnya dan maju mengejar Qi Xiao dengan cepat. Kedua lelaki besar yang mengikutinya pun tak ragu-ragu, satu persatu mereka melangkah ke area kering agar bisa menyusulnya. Zuo Xi, Wu Yunlian dan Chu Ping mengikutinya, berbaris di sepanjang jalan yang dilewati Xia Xianyan. Tuan muda, silakan. Han Feng membungkuk pada Xian, hati-hati. Xian mengangguk, melompat maju, dan perlahan bergerak mengikuti Zuo Xi. Ada sedikit bau asam di rawa. Setelah mereka maju sejauh 1 mil di rawa, Xian menemukan beberapa gelembung hijau keluar dari sana, dan gas hijau muncul saat gelembung-gelembung itu meledak. Hati-hati, gas hijau itu beracun. Jangan menghirupnya. Suara Qi Xiao terdengar dari depan, kita semua berada di alam yang tinggi jadi tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk menahan napas sebentar. Aku akan menemukan jalannya sesegera mungkin, tolong ikuti petunjuknya. Qi Xiao tidak berhenti maju saat berbicara. Melompat-lompat di area kering, dia terus melaporkan, tidak apa-apa. Tapi hati-hati, hanya bisa memuat 2 orang. Xian memusatkan pandangannya pada Qi Xiao dan mengingat langkahnya di luar kepala. Saat itu ia cukup mengagumi para pendekar di alam langit, karena mereka dapat terbang di atas rawa ini tanpa mengalami begitu banyak masalah. Keinginannya untuk memperoleh kekuatan lebih dan mencapai alam yang lebih tinggi menjadi jauh lebih kuat. Dengan Qi Xiao di depan mereka, kelompok itu merasa jauh lebih mudah untuk maju. Semua orang, kecuali Qi Xiao, agak santai. Mereka semua aman di rawa berbahaya ini di mana banyak prajurit telah kehilangan nyawa mereka. Namun, saat mereka hendak keluar dari rawa itu, raut wajah Qi Xiao berubah saat dia berteriak, hati-hati. Ada sesuatu di dalam lumpur. Pop, pop, pop. 3 binatang iblis yang terbungkus lumpur tiba-tiba bangkit dari rawa, dan melompat ke arah Xian dan Xia Xinyan. Jenis binatang iblis ini bentuknya mirip ikan gabus, dengan gigi setajam jarum dan tulang tajam pada punggungnya. 3 binatang iblis melompat keluar dari lumpur, 2 di antaranya berlari ke arah Xiao Xinyan dan yang satu lagi ke arah Xian. Xian tampak tenang. Tepat saat binatang iblis itu hendak menyentuhnya,
dia mengulurkan tangan kanannya yang langsung membatu dan mengarahkan tombak jari ke arah binatang iblis itu. Catatan TL, Finger Spear, sebelumnya bernama Finger Gun. Cih, binatang iblis itu menggigit lengan kanan Xian tetapi tidak berhasil menghancurkannya. Sebaliknya, kepalanya tertusuk oleh jari-jari Xian, darah hijau mengalir keluar dari kepalanya sebelum jatuh ke rawa. Ledakan. Dua ledakan besar datang dari sisi Xia Xinyan. Xian berbalik dan mendapati kedua binatang iblis itu telah meledak sebelum mereka bisa mendekati Xia Xinyan dan jatuh ke rawa. Rasa kebas muncul di telapak tangan kanannya yang berlumuran darah hijau. Xian mengerutkan kening dan mengeluarkan kain lembut dari tasnya untuk menyeka darah. Satu demi satu, binatang iblis aneh bermunculan dari rawa hijau yang tertutup gelembung, jumlah mereka mencapai sekitar 100 menurut hitungan kasar. Binatang-binatang iblis itu menatap mereka dengan penuh kebencian, seakan-akan hendak mencabik-cabik seseorang untuk dimakan. Xian, apakah ada darah hijau dari Green Loah di kulitmu? Qi Xiao tiba-tiba berteriak dari depan pasukan. Xian menyeka darah hijau itu dengan santai dan mengalihkan pandangannya ke Qi Xiao, ada apa? Ikan loah hijau memiliki terlalu banyak gas beracun di dalam tubuhnya, jadi darahnya juga beracun dan akan membusukkan kulitmu. Qi Xiao agak menyesal, aku bermaksud memberitahumu setelah kita melewati rawa ini, karena ikan loah hijau jarang muncul di daerah ini. Qi Xiao, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Seorang pria jelek tanpa rambut yang tertutup lumpur perlahan berdiri dari rawa. Saat separuh tubuhnya muncul, dia menatap Qi Xiao dan memarahi, terakhir kali kau mencuri ramuan hijauku, sekarang apa lagi yang kau inginkan? Pria aneh yang berpenampilan mengerikan ini dapat dengan mudah bergerak melalui lumpur dan sisik hijau tua di tubuhnya membuatnya semakin menakutkan. Saat dia berteriak marah, racun-racun di sekelilingnya mulai berkumpul di lokasi mereka. Kabut tebal terkonsentrasi di sekitar kelompok itu dan terus mengembun menjadi kabut tebal. Hualala, tetesan air hijau beracun berjatuhan secara tiba-tiba. Hujan beracun turun di rawa ini. Ekspresi Qi Xiao berubah saat dia berteriak, Zuaki, jangan berani-berani membuat keributan. Pada saat yang sama, Qi Xiao mengeluarkan tirai kecil dan segera membukanya, menutupi seluruh kelompok. Hujan beracun itu jatuh di tirai perak dan mengalir melalui tepiannya, langsung mengeluarkan asap beracun saat jatuh di rawa. Tirai perak, dengan wajah tertekuk, lelaki jelek itu berteriak, kau telah mengeluarkan tirai perakmu. Qi Xiao, kau pasti ingin bertarung denganku kali ini. Hentikan. Melihat lelaki jelek itu, Zuaki hendak bertindak, Qi Xiao bergegas menghentikannya. Zuaki, kali ini kau salah paham tentangku. Aku datang ke sini bukan untuk bertarung denganmu, melainkan ular langit berkepala 9. Dan aku hanya mengeluarkan tirai perakku untuk menangkal racun ular itu, bukan untuk menjebakmu. Aku tidak percaya. Zuaki tertawa dingin. Kau ingin melawan ular langit berkepala 9 sendirian. Siapa yang akan percaya itu? Kau tidak punya dendam terhadap ular langit berkepala 9. Kau pasti datang untukku. Setelah menggerutu, Zuaki membenamkan satu tangan ke rawa dan tak lama kemudian, aliran cahaya hijau aneh melesat ke dalam lumpur. Satu demi satu, naga lumpur melompat keluar dari rawa. Mereka setebal pinggang manusia dan tingginya sekitar 10 meter, mencoba menggigit kelompok mereka. Zuaki tidak hanya dapat mengendalikan racun di rawa mati, tetapi juga dapat mengendalikan lumpur. Ekspresi Xian sedikit berubah, karena dia tidak menyangka akan menghadapi musuh yang tangguh di awal perjalanan. Dia langsung waspada, mengalirkan ki mendalamnya dan bersiap menyerang naga lumpur itu. Naga-naga lumpur itu terbang keluar dari rawa-rawa dengan cepat dan bergerak ke arah kelompok itu dari segala arah. Sungguh luar biasa. Daratan kering tempat kelompok itu berdiri saat ini terus tenggelam ke dalam rawa di bawah kendali Zuaki. Mata Xia Xinyan berubah dingin saat dia memutuskan untuk menggunakan roh bela diri inkarnasinya. Zuaki, percayalah padaku, aku tidak datang untukmu, teriak Qi Xiao dengan cemas. Qi Xiao sepenuhnya yakin bahwa ia dapat mengalahkan Zuaki, namun konsekuensinya bagi kelompok mereka akan sangat mengerikan. Ia sangat yakin bahwa begitu mereka memasuki pertempuran, hanya ia dan Xia Xinyan yang dapat menahan serangan Zuaki. Xian, kemarilah. Aku akan melindungimu. Xia Xinyan meliriknya dan berkata tanpa emosi.
Han Feng dan Kulong terkejut, dan menatap Xia Xinyan dengan bingung. Begitu pula Wu Yunlian dan Zuo Xi. Tidak masuk akal jika Xia Xinyan berusaha melindungi Xian. Xian tidak berani mengambil risiko, jadi dia melompat melalui tanah kering ke sisi Xia Xinyan. Zuaki, Qi Xiao tercengang, gerbang surga ada di lembah Yin. Aku datang untuk ular langit berkepala 9. Berhenti sekarang. Apa? Zuaki cukup terkejut saat dia berteriak, gerbang surga. Ya, kami mendapat peta harta karun. Dan gerbang surga ternyata terletak di lembah Yin. Qi Xiao harus mengatakan yang sebenarnya. Zuaki tertegun, lalu terkikik licik. Saat dia terkikik, kabut hijau di udara mulai menjauh dari kelompok itu. Saat racun hijau menghilang, hujan racun pun terhenti. Naga lumpur terbang itu kembali menjadi lumpur dan jatuh ke tengah rawa. Ratusan ikan loa hijau yang sedang berenang juga berhenti saat melihat naga lumpur menghilang. Atas perintah Zuaki, mereka kembali ke dalam lumpur juga. Zuaki lalu berhenti. Qi Xiao merasa lega dan mengulurkan tangannya ke udara dan mengecilkan tirai itu, akhirnya jatuh ke telapak tangannya. Rawa itu kembali tenang. Bahkan gelembung-gelembung hijau pun perlahan menghilang. Rawa yang berbahaya itu tiba-tiba menjadi sunyi. Aku tahu kau juga ingin mengalahkan ular langit berkepala 9. Qi Xiao menggerutu dan mencela dengan marah. Aku yakin kau akan menyesal jika kau berhenti terlambat. Saat dia berbicara, dia menatap Xia Xinyan. Qi Xiao dapat bersaing dengan Zuaki sendirian, dan dengan Xia Xinyan di alam langit, Zuaki akan berada dalam masalah besar. Zuaki menatap ke arah Xia Xinyan saat dia menyadari tatapan Qi Xiao, dan mengerutkan kening. Dia dapat merasakan aliran kekuatan dahsyat mereda dalam tubuhnya. Hanya sekilas, Zuaki menyadari bahwa wanita ini tidak bisa diatur, dan dia menjalankan beberapa trik secara diam-diam. Xian berdiri di samping Xia Xinyan dengan wajah muram, masih menatap Zuaki dengan waspada. Tanpa melihat Xian, Xia Xinyan berkata dengan tenang, Tuan Qi Xiao, bisakah Anda memperkenalkan Master Rawa ini kepada kami? Dia hanya seorang rekan Master. Qi Xiao menggelengkan kepalanya dengan jijik, melirik Zuaki yang agak tidak senang dengannya dan berkata, Zuaki aktif di area luar rawa mati, di mana terdapat rawa-rawa kecil dan racun. Namun, di pusat rawa mati, yaitu, Medan Yin, ular langit berkepala 9 mengambil alih kendali. Tidak mungkin dia bisa mengambil alih di sana. Qi Xiao, Medan Yin adalah milikku. Zuaki tiba-tiba berteriak, ayahku berlatih di sana. Cepat atau lambat aku akan mendapatkannya kembali. Sampai kau mendapatkannya kembali. Qi Xiao menyeringai, dan mengangguk pada Xia Xinyan, Nona Xia, pergilah ke bank sekarang. Xia Xinyan mengangguk, menatap Xian dengan alisnya berkerut, dan berkata dengan acuh tak acuh, pergi sekarang. Oke, Xian menanggapi dengan santai dan melompat melewati tanah kering tempat Qi Xiao menguji, ke daerah berlumpur di depan, dan segera dia sampai di daratan. Zuaki mendengus, menggerakkan tubuhnya yang berlumpur dengan cepat di rawa, dan juga mencapai tepian. Namun, separuh tubuhnya masih berada di rawa, karena ia masih sedikit curiga pada Qi Xiao. Xian, bagaimana keadaanmu sekarang? Darah ikan loa hijau tidak melukaimu. Apakah kamu butuh bantuan Zuaki untuk mengeluarkannya? Tanya Qi Xiao sambil tiba-tiba teringat kejadian itu. Berdiri di sana, Xian menatap telapak tangannya dan menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Roh bela diri abadinya telah membersihkan racun itu sebelum dia menyadarinya. Mendengar itu, Qi Xiao dan Zuaki menatapnya dengan heran. Hanya mereka berdua yang tahu bahwa seorang prajurit alam manusia akan menderita kelelahan setidaknya 1 hari setelah menyentuh darah ikan loa hijau. Sementara yang lain tidak tahu soal darah itu, jadi mereka tidak terlalu peduli dan terus berjalan maju. Segera, Zuo Xi, Han Feng dan yang lainnya juga keluar dari rawa dan mendarat di darat. Qi Xiao, kau benar-benar datang untuk ular itu. Zuaki mengangkat kepalanya dan bertanya, sementara separuh tubuhnya masih berada di lumpur. Bersikaplah baik selama sisa perjalanan kita. Pimpin jika kau ingin melawan si ular. Qi Xiao mengangguk. Tentu saja aku akan membantu jika tujuanmu adalah si ular. Zuaki bersikap kooperatif kali ini, aku akan mengirimmu ke Medan Yin dengan aman. Namun, aku juga akan pergi ke sana, karena ayahku pernah berlatih di sana dan aku mengenalnya.
Aku bisa membantu. Selain ular, kau juga ingin memasuki gerbang surga. Qi Xiao menggerutu. Zuaki tidak menyangkalnya, tetapi terkekeh, kau tahu betul kekuatan ular. Kau hampir tidak bisa mengalahkannya. Biarkan aku membantumu dan sebagai balasannya kau biarkan aku masuk ke gerbang surga, ini situasi yang menguntungkan. Nona Xia, apa pendapatmu? Qi Xiao tidak menjawab Zuaki, tetapi menatap Xia Xinyan. Zuaki dan ular langit berkepala 9 adalah musuh lama. Daerah luar rawa mati adalah wilayah pengaruhnya. Kita tidak akan menemui masalah jika dia memimpin kita, dan kita lebih mungkin mengalahkan ular itu dengan bantuannya. Baiklah. Xia Xinyan berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, kau masuk saja. Qi Xiao lalu menjawabnya. Hehe, kamu tidak akan menyesal. Zuaki tersenyum licik, lalu dia sedikit tertegun. Qi Xiao, apakah ada orang lain? Tidak, Qi Xiao tertegun, hanya kami. Lalu mengapa seorang prajurit alam langit memasuki rawa mati bersama beberapa ahli 7 hari yang lalu? Zuaki bertanya, saya membunuh beberapa orangnya, dan bertarung dengannya jadi saya tahu bahwa dia ada di alam langit. Saya tidak pernah meninggalkan rawa mati, jadi saya tidak tahu siapa dia. Tapi dia benar-benar hebat. Dia pasti sudah mencapai medan yin sekarang. Seorang ahli alam langit. Ekspresi wajah Qi Xiao berubah dan dia berpikir sejenak, kekaisaran api, kekaisaran yang diberkati Tuhan, dan serikat pedagang semuanya jarang melihat seorang pejuang alam langit. Siapakah orang itu? Seperti apa rupanya? Kurus, tinggi, berwajah pucat, mata sipit. Dia tampak jarang terpapar sinar matahari, dan berlatih keterampilan bela diri yang mengerikan. Zuaki berpikir sejenak dan menggambarkannya. Aku juga tidak tahu siapa dia. Qi Xian merenung sejenak dan menyadari bahwa dia tidak mengenal pria itu, jadi dia menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, mungkin dia kebetulan melewati rawa mati dan sudah pergi sekarang. Bagaimanapun, kita harus waspada. Ayo pergi, biar aku tunjukkan ke Yinfield. Zuaki akhirnya mendarat di pantai. Kakinya ditutupi sisik hijau. Ia tampak tidak terbiasa berjalan, karena ia bergoyang seperti bebek. Akan tetapi, mereka semua telah menyaksikan kemampuannya, mereka tidak berani mengolok-olok postur berjalannya yang lucu itu. Sebagai penguasa daerah ini, kemanapun dia pergi, racun-racun itu menghilang dengan cepat. Ada banyak daratan kering di depan yang memungkinkan mereka maju dengan lancar. Mereka merasa jauh lebih mudah berjalan setelah Zuaki memimpin. Mereka menyelesaikan perjalanan selama 1 bulan hanya dalam 8 hari. 8 hari kemudian, kelompok itu akhirnya memasuki medan yin.